Oke teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan tentang ukuran surfing string sebuah busur. Kemudian juga tadi juga bahasannya sedikit tentang kecocokan nok dengan surfing string ini seperti apa, yang bagus itu seperti apa. Jadi nok yang cocok dengan string itu seperti apa tadi juga sudah dijelaskan. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya lagi bikin busur ya. Ini ada pesanan busur flat Turkish 40 pound, ini 40 lbs, minimalis busur flat. Ada 2 buah, ini satu lagi. Setelah beberapa kali mengalami kegagalan kemarin, jadi kadang walaupun udah bertahun-tahun kan ya bikin busur, tapi saya pribadi masih sering gagal, baik berat tarikannya tidak sesuai. Ini kemarin awal bikin ketemunya cuma 37 lbs, saya nggak tahu di mana salahnya. Kemudian bikin lagi, rombak lagi, baru dapat sesuai pesanan 40 lbs. Ini 40 pound. Kemudian juga sempat crack di bagian siah, kemudian ganti lagi karena beberapa faktor mungkin ya. Tapi ini sekalian ya, sebenarnya saya tidak sedang ngebahas ini, tapi saya pengen ngebahas berapa sih ukuran diameter surfing daripada sebuah string. Allah. Oke, ini ada busur yang lain lah. Oke, jadi berapa sih ukuran diameter surfing bagian sini? Dan ukuran nok juga berapa, kan gitu. Ukuran colok besar ini nok ini berapa. Oke teman-teman, jadi secara umum ya, kalau saya pernah lihat busur-busur impor juga, itu kisaran daripada ukuran diameter surfing ini sekitar 2 sampai 3 mili, 2 mm sampai 3 mm, itu yang paling banyak. Dan mayoritas itu di kisaran 2,5 lah, 2,5 mm. Mungkin itu juga mengikuti ukuran nok ya, mungkin ya, saya juga kurang paham. Ini nok self, salah satu nanti saya kasih contoh bagaimana contoh nok yang cocok dengan ukuran string itu seperti apa. Jadi yang pertama itu ukuran ini secara umum saya pernah ukur beberapa buah string, diantaranya saya pernah ada teman punya string busur Okçubaba itu busur impor ya dari Turki. Kemudian busur stringnya rusak, kemudian dia kirim ke saya untuk di surfing ulang. Kemudian sisa surfing yang ada ini saya ukur di Okçubaba itu kalau saya nggak salah di 2,3 atau 2,4 mm besaran surfing daripada string ini, bagian tengah yang tempat kita masukin nok ini. Ini busur saya. Dan rata-rata saya kalau untuk bikin busur dengan string Dacron ini sekitar 12 atau 14 ply. Jadi 12 atau 14 ply itu bisa dapat di kisaran 2,5 mm atau mentok-mentok 3 lah. Tapi nggak pernah sampai 3 ya. Ini saya pengen ukur terlebih dahulu. Ini kalau nggak salah 12 ply, 12 helai string, bahan string untuk bahan Dacron. Saya mau ukur ini 2,6, sekitar 2,6, 2,5 lebih sedikit. Oke, ini diameternya sekitar 2,6 atau 2,5 lebih sedikit. Jadi ini adalah ukuran diameter yang umum lah dipakai untuk surfing string ya. Jadi nanti kalau ada kawan-kawan yang baru belajar bikin busur, boleh diperkirakan, jangan nanti diameternya kebesaran kemudian pakai nok impor pula, nggak cocok nanti gitu loh. Jadi nok itu nggak bisa masuk atau terlalu longgar. Jadi nok dengan diameter string ini teman-teman harus memiliki kecocokan. Adalah yang paling efisien itu seperti apa, terlalu longgar atau kadang terlalu erat, jadi atau menengah. Nah, jadi ada ukuran lah yang dipakai untuk kecocokan nok terhadap bagian surfing string seperti ini. Oke, kita mau kasih lihat ya.
Ini salah satu yang cocok, tapi ini tidak wajib ya. Saya pribadi sebenarnya tidak terlalu mementingkan hal-hal seperti ini. Kadang malah terlalu longgar juga saya bikin, kadang juga terlalu rapat. Tapi yang paling cocok itu seperti ini kurang lebih. Kalau teman-teman lihat, oke, ini knock, kita masukkan ke string, ada bunyinya teng. Jadi knock yang bagus itu seperti itulah kurang lebih, dia ada bunyi. Nah, tek, tanda dia masuk gitu loh. Jadi kalau setiap kita knocking itu kita, kalau untuk fast memanah cepat, kita tahu betul knock kita sudah benar-benar masuk dengan ada bunyi seperti itu. Kalau bisa dengar ya, tapi kalau jelas. Oke. Jadi setelah dia masuk, itu posisi knock itu, knock yang bagus dengan string itu, dia di dalam longgar teman-teman. Oke, like this. Dia ngunci tapi longgar. Nah, seperti itu. Sehingga ketika kita memanah fast shooting, jadi kita boleh masukkan dari bawah, tek, hop, tinggal dorong. Jadi kita tidak perlu nengok-nengok, hop, tinggal dorong. Jadi karena dia di dalam ini longgar ya, tapi ngunci. Dia nggak jatuh gitu loh. Dia walaupun longgar tapi dia nggak jatuh. Oke. Lalu seberapa erat kunciannya ini? Jadi ngunci seperti ini. Jadi cara mengujinya kita cukup berikan pukulan nggak terlalu keras lah, pukulan ringan lah dari atas string ini. String dipukul seperti ini. Seperti itu kurang lebih. Jadi dia lepas, dia ngunci, tetap ngunci. Tapi ketika diberikan sedikit pukulan, dia lepas. Oke. Nah, ini adalah ukuran settingan knock dengan string yang pas. Dia ngunci, tapi ketika diberi pukulan, dia jatuh seperti itu. Ada beberapa arrow kadang ketika diberi pukulan dia tidak lepas-lepas, dia ngunci juga. Ini kita beri contoh. Ini contoh knock yang lain. Oke, dia ngunci, dia longgar juga. Oke, tapi ketika kita beri pukulan, dia nggak lepas-lepas. Jadi ini kurang bagus. Tapi saya tetap pakai sih. Cuma kalau kita bicara, jadi dia nggak mau lepas. Diberikan pukulan yang sangat-sangat kuat baru dia jatuh. Sementara yang cocok itu kurang lebih seperti ini. Dia ngunci, longgar, tapi diberi sedikit pukulan saja, sep, dia jatuh terlepas daripada string, sehingga tidak mengganggu laju anak panah dan juga tidak mengurangi power daripada anak panah yang melesat ke target. Itu kurang lebih. Jadi sekali lagi mungkin perlu kita perhatikan ukuran serving string ini kurang lebih di 2 sampai 3 mili. Tengah-tengah boleh kawan-kawan pakai di 2,5. Ya tergantung kebutuhan. Kalau yang pakai knock self seperti ini bisa kita setting lah kan, kita bisa bikin knocknya sendiri. Yang cocok itu ya seperti, sementara kecocokan knock dengan string itu seperti anak panah yang ini. Tep, dia masuk, kemudian dia ngunci, dia tidak jatuh sendiri walaupun ke bawah kan, dia longgar tapi ngunci. Jika diberi sedikit pukulan, dia jatuh, dia lepas. Nah, sementara kalau ini dia masuk juga, ngunci juga, longgar juga, tapi diberi pukulannya tidak lepas-lepas. Ini salah satu contoh knock dengan string yang kurang baik. Jadi itu salah satu contohnya. Kalau yang terlalu longgar, ada enggak ya? Saya nggak ada yang terlalu longgar ya. Jadi terlalu longgar juga tidak baik. Ada yang dia dipasang dia langsung jatuh, itu kurang baik. Jadi yang paling baik yang ini tadi. Oke, ini adalah settingan knock yang paling cocok dengan string yang ini. Nah, dia jatuh langsung. Oke teman-teman, itu adalah sedikit pembahasan tentang ukuran serving string sebuah busur. Kemudian juga tadi juga bahasannya sedikit tentang kecocokan knock dengan serving string ini seperti apa, yang bagus itu seperti apa. Jadi knock yang cocok dengan string itu seperti apa tadi juga sudah dijelaskan. Sekian dari saya, ini sambil kerja ngisi-ngisi waktu lah, sedikit beri penjelasan juga. Ini kebetulan juga lagi bikin busur bending.
baru selesai ini busur pribadi. Saya sering ditanya juga soal Bang, ada jual busur bending enggak? Belum sempat sih. Insyaallah kalau ada kesempatan nanti jual busur bending juga. Kurang lebih kurvanya seperti ini. Saya nggak tahu ini apakah breseknya terlalu tinggi atau bagaimana, nanti mau dites-tes lagi lah. Ini untuk busur pribadi dulu satu, stylenya Turkish. Oke. Beberapa kali saya bikin apa namanya? Apa sih? Kurva. Jadi beberapa kali bikin kurva saya pikir tidak terlalu bagus. Jadi saya tidak berani jual. Kalau sekarang mungkin saya cukup senang. Jadi saya pribadi kalau bikin busur, yang jelas sayanya senang dulu ya, baru saya jual. Walaupun enggak di pasaran mungkin jelek juga hitungannya, tapi yang jelas saya senang menggunakannya. Oke teman-teman, sekian sedikit tentang ini surfing string ini. Atau mungkin saya pengen coba juga lah ke busur yang satunya lagi. Ini yang busur yang saya mau bikin tadi. Apakah di sini cocok? Oh iya, langsung jatuh dia ya? Oh enggak. Nah, seperti itu kurang lebih. Oke. Sekian dari saya. Bagi teman-teman yang masih pemula, semoga bermanfaat. Bagi yang sudah master, mohon petunjuknya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum.